Gorgeous Soul, kembali bersama saya Melanie Sian di sini di 40 hari transformasi. Hari ini kita masuk ke hari yang ke-23, yaitu Reason and Purpose. Apa sih reason and purpose? Reason itu adalah alasan. Alasan ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita punya alasan. Purpose adalah tujuan. Alasan adalah dasar dari apa yang kita lakukan, berarti pas. Namun purpose adalah tujuan. Bagaimana tujuan kita nantinya. Jadi ada purpose, ada sesuatu yang akan kita capai di situ. Nah, merujuk pada hal-hal yang akan kita tuju, itu di purpose. Yang utama, yang sesuai dengan desire tertinggi Anda, diri sejati Anda, menginginkan kehidupan seperti apa yang Anda impikan. Itu purpose-nya. Nah, reason-nya adalah alasan kenapa Anda ingin bertransformasi. Alasan kenapa Anda ingin berubah. Alasan kenapa Anda ingin melakukan sesuatu, perubahan ini, gitu kan. Jadi kita membuat list itu. Siapkan kertas dan buat list untuk mengetahui bahwa alasan apa saja yang membuatku menyadari untuk aku berada dalam titik ini. Mengalami transformasi, menginginkan perubahan. Kita buat list di situ. Kemudian list yang sebelah kita buat tujuannya. Berarti tujuannya apa aja tuh tujuan daripada Anda melakukan itu. Nah, kemudian ketika Anda memahami bahwa alasan Anda untuk melakukan perubahan dan tujuan Anda untuk melakukan tujuan, desire, keinginan Anda melakukan perubahan ini. Nah, kita akan menilik lagi tentang alasan, berarti yang sudah terjadi. Berarti ketika Anda mengalami hal-hal yang mungkin Anda merasakan Anda berada di lingkaran yang memang Anda merasakan Anda merasakan itu satu lingkaran yang Anda tidak ingin melaluinya lagi. Anda merasakan kelelahan untuk mengalaminya karena Anda ingin menstop lingkaran itu. Peristiwa itu datang lagi, kemudian datang lagi, kemudian datang lagi, gitu kan? Itu merupakan alasan. Itu salah satu alasan kita kenapa kita ingin mengalami satu perubahan. Berarti break down the cycle, right? Nah, kemudian teliti lebih dalam lagi tujuan. Bahwa Anda punya tujuan yang tinggi dari diri sejati Anda. Bahwa perubahan ini, transformasi yang Anda lakukan ini, untuk apa? Tidak hanya sekedar Anda ingin perubahan untuk diri Anda sendiri, namun kita pasti menyadari bahwa kita punya generasi, kita punya anak, cucu. Kita menginginkan generasi kita itu menstop atau tidak masuk dalam lingkaran yang pernah kita lalui. Berarti tidak masuk dalam kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, gitu kan. Nah, ini merupakan reason dan purpose-nya. Kita kasih list apa aja itu yang menjadikan Anda itu ngerasa bahwa aku mau perubahan ini. Dan ini merupakan hal yang penting yang harus aku lakukan secepat mungkin, gitu kan. Jadi
ada reason yang kuat, ada purpose yang kuat, ada keinginan yang kuat. Di situ ada past and future, ada alasan yang sudah terjadi dan ada tujuan yang akan kita tuju. Nah, di sini kita baru masuk ke present moment. Kita akan masuk ke lembar berikutnya. Alright, kita masuk ke lembar berikutnya. Dengan mengaktifkan energi ini, maka seluruh kita seperti mengomando gitu ya. Kita memimpin sel-sel yang ada di dalam tubuh kita untuk bersinergi, untuk berkolaborasi satu dengan yang lain gitu. Saling memberi bantuan, saling mendorong, saling memberikan jalan, saling memberikan opor. Dan saling memberikan asupan nutrisi bagi tubuh yang tubuh kita itu butuhkan saat ini. Nah, energi-energi tersebut karena kita adalah pemimpin bagi diri kita, gitu ya. Kita memimpin diri kita, kita memberikan arahan, nasihat, motivasi, inspirasi. Kita mengembangkan sistem baru di dalam tubuh kita untuk membuat setiap sel yang ada di dalam tubuh kita itu berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lain. Kita membantu tubuh kita untuk saling mengingatkan. Nah, itu nantinya self-talk kita pun akan mempengaruhi. Jadi yang pertama kita lakukan, kita menyelidiki self-talk sehari-hari kita itu seperti apa. Inner voice kita. Apa yang kita pikirkan di pikiran kita, apa yang kita rasakan di feeling kita, dan apa yang kita desirekan, inginkan di hasrat kita, di desire kita, berarti di sakral cakra kita. Nah, dari situ kita mengetahui tuh, dari self talk kita aja kita tahu tuh, apakah kita confidence dengan diri kita, apakah kita itu selalu memberikan perkataan yang baik, apakah kita itu selalu memberikan afirmasi yang positif pada tubuh kita, apakah kita selalu memotivasi, menginspirasi tubuh kita, diri kita, gitu kan. Nah, dari situ kita membentuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu mengomando mereka itu dengan self-talk kita. Ini penting sekali karena dari self-talk kita itu energi kita berubah di situ. Energi kita moving di situ. Apakah kita disiplin dengan diri kita? Apakah kita komitmen dengan diri kita? Apakah kita benar-benar punya niat, punya keinginan yang kuat untuk I want to be what I want to be in the future. Nah, dari situ kita tahu tuh kita disiplin nggak dengan kata-kata kita. Karena itu nantinya akan bermanifestasi. Setiap apa yang kita ucapkan itu bermanifestasi. Manifestasinya berarti bentuk daripada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana mereka show up di depan kita. Bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka menghargai kita, cara mereka respect dengan kita, cara mereka mencintai kita. Itu kita tahu bahwa self talkku yang mesti diperbaiki ketika kita masih mendapati orang-orang sekitar kita atau
peristiwa yang kita hadapi itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari penyelidikan self-talk kita itu, kita tahu bahwa ada sesuatu yang aku ubah, strategi di dalam tubuhku ini untuk aku ubah sedemikian rupa agar realita yang ada itu bisa aku wujudkan sesuai dengan keinginan tertinggiku gitu ya. Karena kita ini manifestor ya, atau kita ini bisa bermanifestasi apa aja. Yang hanya perlu kita perhatikan di sini adalah mewujudkan manifestasi itu dengan kesadaran kita, dengan rasa kita, dengan apa yang terpancar, vibrasi apa yang terpancar di dalam diri kita saat ini. Nah, energi tersebut kita bisa mengukur, berarti kita bisa mengukur dari seberapa puas kita dengan kehidupan kita saat ini. Seberapa bersyukurnya kita dengan keadaan kita saat ini. Seberapa sadarkah kita dengan keadaan kita saat ini. Nah, dari situ kita tahu energi kita ada di mana dan bagaimana kita mewujudkan atau bermanifestasi dengan apa yang kita inginkan, kita batin, kita pikirkan, kita rasakan, ya toh, kita manifestasikan. Nah, dari situ kita memahami benar-benar bahwa pembicaraan di dalam diri, inner being kita itu kunci utama hal-hal yang muncul di luar kita. Ketika kita masih mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan di luar kita, maka kita tahu tuh bahwa inner talk kita, inner voice kita, pembicaraan di dalam diri kita ada yang mesti kita ubah. Kita mesti mengubah strateginya. Karena bukan kita yang broken gitu ya. Kita nggak ada yang broken. Kita semua sempurna di ketidaksempurnaan. Yang tidak sempurna adalah strateginya. Cara mengatur sel-sel kita tersebut. Cara mengkoordinasi sel-sel kita tersebut. Cara bersinergi kita dengan sel-sel kita tersebut. Oke? Kita akan masuk ke reason and purpose activation. Cari tempat yang nyaman, aman, boleh berbaring maupun duduk. Kita letakkan seluruh pikiran, perasaan, dan masuk ke dalam diri. Sadari bahwa kita sudah dikelilingi oleh kesuksesan, kelimpahan, cinta, kekayaan, kasih sayang, penghargaan. Kita disupport, difasilitasi oleh semesta.
maksudmu. Aku menerimamu. Aku mengasihimu. Melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita, aku melepasmu. Aku memahami alasan dan tujuan sang hidup. Aku bersedia menyelaraskan dan harmoni dengan seluruh alam semesta. Melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Begitulah yang terjadi. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap sensasi di tubuh Anda saat ini. Ketika mengeluarkan, keluarkan setiap energi yang kita merasa menyumbat aliran-aliran. Terima kasih. Melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Semua terjadi untuk kebaikan tertinggi Anda. Is done. Thank you. Saya akhiri meditasi kita malam ini dan kita sambung di materi
love besok pagi. Thank you. See ya.